Keluarga Rendra menghadiri acara penghargaan film. Mereka berlima berdiri di depan puluhan kameramen dan fotografer. Rendra, Bian, dan Rafa mengenakan setelan jas hitam. Tubuh Zora berbalut gaun hitam off-shoulder warna coklat muda. Sedangkan Ara bergaun putih dengan aksen pita di bahu kiri. Acara tersebut disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi. Setelah sesi foto, mereka masuk ke gedung teater yang penuh dengan orang-orang terkenal. "Dek, kamu nggak dingin pakai gaun baunya terbuka?" bisik Bian kala mereka sudah duduk di kursi. "Enggak," saut Zora singkat. "Seharusnya kamu pakai kain atau selendang untuk menutupi baumu itu." Bian masih berkomentar. "No, lihat, cewek itu, punggungnya juga terekspos, jelas sampai pinggang." Zora mulai sewot. Bian selalu berbisik kala dirinya memakai pakaian terbuka, kecuali di kolam renang. "Karena kamu adikku, Dek. Aku gak suka para pejantan melihat tubuhmu dengan pandangan gairah," kata Bian. "Mas, lihat." Zora menaikkan atasannya, sehingga pundaknya hanya terlihat sedikit. "Aku gak pernah pakai gaun mini dan gaun berbelahan rendah. Sesuaikan umur saja." "Hah? Kalau aku udah dewasa berarti boleh?" Mata Zora berbinar-binar. Jari telunjuk Bian mendorong kening Zora. "Nggak boleh." "Kalian berdua bisa diam nggak?" tegur Rafa. "Berisik." "Siap, bos." Zora menjulurkan lidahnya. "Makanya nggak ada yang naksir. Kelakuan kayak komodo," cibir Rafa. Rendra memperhatikan anak-anak keluarga Dananjaya. Kemudian keluarga Abimanyu yang mempunyai putri kembar. "Sayang, aku berpikiran menjodohkan Bian atau Zora dengan salah satu anak keluarga Atur Nanjaya atau keluarga Pratama Abimanyu," ucap Rendra di dekat telinga Ara. "Anak-anak kita masih remaja, Pap. Udah mikir mau besanan aja," saut Ara. "Lebih cepat lebih baik, kan? Maksudnya bukan pernikahan, tapi perjodohan. Aku ingin anak-anakku memilih sendiri siapa jodoh mereka." Ara berpaling, memandang Rendra tajam. "Baiklah, Nyonya." Rendra menepuk paha istrinya. "Lebih baik mengalah daripada nanti tidur dibelakangi atau tidak bicara selama 3 hari. Akan tetapi putra sulung keluarga Abimanyu memang tampan. Sepertinya cocok untuk Zora." Ara jadi memperhatikan pemuda yang bernama Enjo itu. Acara tersebut masih dilanjut sampai tengah malam. Ara dan Rendra masih bergabung di after party, sedangkan ketiga anak mereka sudah pulang terlebih dahulu. Di dalam mobil yang melaju, Rafa memberikan jasnya pada Zora. Dia tahu kakaknya mulai kedinginan. "Lain kali pakai gaun yang tertutup, Kak," kata Rafa. Zora mendengus kesal. Bian dan Rafa sama saja. Kedua bola mata gadis itu memutar. "Para ciwik-ciwik bergaun terbuka, apa nggak masuk angin ya? Padahal ruangannya dingin," ujar Rafa dengan ekspresi wajah setengah berpikir. "Resek." Zora membuang muka. Sementara itu, di sudut kota Jakarta yang gemerlap pada malam hari, di dalam rumah kecil sederhana, Lastri, Dewi, dan Tiara menonton acara tersebut. Lastri muak dan iri melihat Ara menjadi salah satu tamu undangan. Mantan menantunya itu sangat-sangat glowing.
Aura bidadari seolah memancar keluar. Lastri memindai channel televisi di acara sinetron. Nek, kok diganti sih? Aku sedang melihat cowok-cowok ganteng. Siapa tahu Kak Jora kenal. Aku pengen minta dikenalin. Tiara merebut remote televisi. Jika kamu ingin mendapatkan cowok dari keluarga kaya, tidak mustahil. Belajar yang pintar sampai kuliah, mencari pekerjaan dan mandiri. Kamu akan punya nilai tersendiri, kata Dewi. Ibumu itu otaknya sudah dicuci oleh orang kaya, sungut Lastri. Cantik saja cukup, seksi. Dewi menghela nafas. Dia tidak suka ibunya yang sering turut campur dalam mendidik Tiara. Dewi sebenarnya ingin pisah rumah dengan Lastri, tetapi tidak tega karena kondisi Lastri yang sedang sakit-sakitan. Layar televisi kembali menyorot keluarga-keluarga yang terkenal, termasuk keluarga Adawangsa. Mas Bian ganteng banget ya Tuhan. Tiara berdetak kagum. Cari yang lain, jangan anaknya Rendra, serga Lastri. Ibu, belum tentu juga Rendra mengizinkan anaknya menyukai Tiara. Ibu ini lucu sekali, cibir Dewi. Pakaian mereka jika dikumpulkan harganya bisa buat beli mobil biasa. Tiara tampak manyun. Bermimpi ingin hadir di acara-acara penting. Bermimpi meninggalkan gang sempit. Tiara, jangan melihat ke atas. Masih banyak orang-orang yang tidak mampu. Kita meski bersyukur masih bisa makan 3 kali sehari. Kamu bisa jajan apa saja, beli baju ke mall. Dewi menasihati anaknya. Tiara cuek. Gadis itu malah membesarkan volume televisi, membuat Dewi naik pitam. Dewi mencabut colokan televisi. Kalau ibu sedang bicara, jangan pernah pura-pura tuli, teriak Dewi. Tidak peduli jika tetangga mendengar. Ibu makin mirip ustazah yang ceramah kini itu, Tiara berani menjawab. Dewi geram oleh ucapan putrinya yang baru berusia 15 tahun. Harus dengan cara apa menegur Tiara? Aku nggak akan seperti ibu yang ketipu nikahin laki-laki yang ternyata miskin, ejek Tiara. Dia masuk ke kamar. Lastri pun tertati-tati dengan tongkat masuk ke kamar juga. Dewi menarik nafas dalam-dalam, pusing menghadapi sikap Lastri dan Tiara. Dewi, yang sabar menghadapi Tiara, kata Bayu. Lelaki yang terlihat lebih tua dari usia, sebenarnya itu mendengar pembicaraan dari dapur. Aku tidak ingin Tiara seperti masa muda aku, Mas. Hanya uang dan uang yang penting. Apa dia anakku? Jadi sifatnya kami sama. Keluh Dewi. Sepertinya usahaku belum maksimal. Mereka terdiam. Lalu Dewi menatap Bayu. Jora tumbuh menjadi gadis yang manis, karena Ara perempuan baik dari dulu. Bayu merasa tersengat oleh ucapan Dewi. Jora masih mau mengakui dirinya sebagai ayah kandung di depan teman-temannya. Tidak ada rasa malu. Jora memang bersikap bijak dan baik di usia yang terbilang masih sangat muda. Seandainya Jora tahu sisi gelap masa lalu yang lain, apakah akan bersikap sama? Karena Ara maupun Rendra tidak pernah memberitahu mengenai kejadian mobil mundur sengaja ingin melukai Jora, atau saat Bayu tidak mengakui Jora sebagai putrinya. Jora baru saja selesai ikut ekstrakurikuler basket, duduk istirahat bersama teman-temannya. Di lapangan lain, siswa-siswi lain mengikuti eskul bola voli. Bian juga ikut. Jo, kakakmu udah ada pacar belum sih? Tanya Karen. Belum, tapi katanya dia dekat sama anak sekolah sebelah. Namanya Denisa, sahut Jora, meneguk air mineral kemasan botol. Bian terkenal nakal sekaligus pintar.
Pesonanya membuat para siswi ingin mengenal lebih dekat. Makhluk ciptaan Tuhan yang paling seksi. Karen memperhatikan Bian yang sedang melompat tinggi, memblok bola. Perhatian Jora mengalihkan pada ponselku yang berdeling. Dia mendesah lirih kalau melihat nama Tiara. "Ya Tiara, Kak Jora, aku di depan sekolahmu." "Hah? Aku di depan pintu gerbang sekolahmu," ulang Tiara. "Hehehe, aku lihat status WhatsApp Kak Jora yang sedang eskul basket." Jora meraih tas ranselnya. Dia berpamitan pulang terlebih dahulu. Gadis itu berjalan ke gerbang sekolah. Tiara melambaikan tangannya. "Kok kamu nyusul ke sini?" tanya Jora. "Kak Jora, udah lama gak mampir ke rumah." Tiara cengengesan. "Ayo dong Kak, main ke rumah." "Lain kali saja ya, aku capek banget," tolak Jora. "Nenek ingin mengatakan sesuatu tentang rahasia," bisik Tiara. "Rahasia apa?" Dahi Jora berkerut. "Aku juga gak tahu." Karena penasaran, Jora memesan taksi online. Dia dan Tiara sampai di rumah Bayu 30 menit kemudian. Lastri tersenyum licik melihat kedatangan Jora. Tanpa basa-basi, Jora langsung bertanya perihal rahasia apa yang ingin dikatakan oleh neneknya. "Duduklah dulu Jora cantik." Lastri memegangi cucunya yang berkulit putih itu. Jora mengambil kursi di sudut teras, duduk di dekat Lastri, sedangkan Tiara hanya berdiri. "Ini tentang papamu, Rendra Dawangsa, yang sangat kaya raya," ucap Lastri. "Supaya bisa mendapatkan ibumu, papamu mencelakai ayahmu. Rendra menyuruh orang menabrak ayahmu sehingga mengalami kecelakaan dan lumpuh." "Itu tidak benar." Jora menggelengkan kepala. Dia sudah tahu cerita masa lalu kedua orang tuanya. Dia juga tahu Tante Gisel dan Ayah Bayu pernah menikah. Dia tahu ayahnya selingkuh. "Ayahmu diam karena diancam Jora. Kau tahu betapa berkuasanya papamu?" Lastri makin kompor. "Mending bapakku, walaupun gak bertanggung jawab tapi bukan monster yang mencelakai orang." Tiara tersenyum miring. Sudah pukul 8 malam. Jora belum pulang. Ara berdiri di teras ditemani Bian dan Fani. Ponsel Jora tidak aktif. "Kamu tidak tahu kemana adikmu setelah eskul?" Ara mengulangi pertanyaan itu lagi. "Aku tadi melihat Joy bersama temannya. Setelah itu aku pikir dia pulang, Bun," jawab Bian. Fani sudah menghubungi satu persatu teman Jora. Mereka kompak mengatakan Jora pulang terlebih dahulu. Ara mulai dilanda kepanikan. Seharusnya dia lebih memperhatikan anak-anaknya. Tidak sibuk bekerja sampai sore. Mobil sedan hitam merapat di halaman rumah. Rendra dan Gisel turun dari mobil tersebut. Mereka harus menunda bertemu klien karena Jora yang belum pulang. "Kamu sudah menelepon Bayu, Bun?" tanya Rendra. "Sudah, katanya Jora tidak mampir ke sana." Ara berjongkok, tidak kuasa menahan tangisnya. "Vin, antar aku ke rumah Bayu," pinta Gisel. "Jangan mudah percaya lewat telepon, Ren. Tenangkan istrimu. Mudah-mudahan Jora sedang main dan ponselnya kehabisan daya." Vina dan Gisel bergegas masuk ke mobil yang kemudian dikemudikan Niko. Mobil bergerak cepat menuju rumah Bayu. Vina dan Gisel harus menyusuri gang kecil mencapai rumah itu. "Bay," Gisel mengetuk pintu tidak sabaran. "Mbak Gisel." Dewi muncul di balik pintu. Gisel menerjal masuk, memanggil nama Jora. Dia memasuki kamar Tiara, lalu kamar Lastri. "Dasar perempuan tidak sopan," seru Lastri marah. "Ada apa Gisel?" tanya Bayu. "Di mana Jora?"
Gisel menatap tajam Bayu. Aku tidak tahu. Dia tidak datang kemari. Iya kan, Bu? Bayu melihat ke arah Lastri yang berdiri di ambang pintu kamar. Oh iya, betul. Jura tidak datang ke sini. Lastri berbohong. Sayang sekali kau sudah peyot, Bu Lastri. Aku sebenarnya gatal ingin mencekekmu, kata Vina. Jika kamu berbohong, mudah-mudahan bibirmu busuk, tubuhmu korengan. Jaga bicaramu, serga Dewi. Ibumu belum berubah dari dulu, Dewi. Gisel mendekati Dewi, kemudian melanjutkan. Mungkin hanya kematian yang bisa menghentikan racun dari mulut ibumu. Kau lupa, dulu dia pernah menyebar fitnah kalau Ara tidak mengizinkan Bayu bertemu Jorah. Dewi bergeming. Kedua matanya menangkap gerak-gerik Lastri yang tampak gugup. Bayu mulai khawatir. Apa mungkin Jorah datang di saat dirinya dan Dewi tidak ada di rumah? Tiara, panggil Bayu. Iya, ada apa Pak De? Tiara keluar dari kamar. Dia sudah mendengarkan semua pembicaraan. Pulang sekolah jam berapa kamu? Dewi ikut bertanya. Jam 5, Bu. Kak Jorah nggak datang kok. Nenek nggak bohong. Tiara memasang muka datar. Dengarkan, kalian itu selalu berprasangka buruk padaku, sungut Lastri. Setelah kebohongan yang dinyatakannya pada Jorah, gadis itu pergi begitu saja. Joy, kemana kamu nak? Lirik Gisel. Bun, makan dulu ya, bujuk Bian. Mencul roti manis yang lantas disuapkan ke bibir sang ibu. Ara tidak makan malam. Dia juga menolak sarapan. Bibir kering Ara perlahan terbuka. Menerima suapan Bian, mengunyah pelan-pelan. Pagi itu, semua anggota keluarga berkumpul di ruang keluarga, termasuk Gisel yang duduk di salah satu sofa. Gisel yang memutuskan tidak menikah karena selalu gagal dalam hubungan percintaan. Setelah mereka teralihkan oleh kedatangan Jorah yang tampak santai, seolah tidak membuat masalah, Ara langsung menghambur memeluk putrinya. Dari mana kamu, Jo? Ibu khawatir. Jorah tidak membalas pelukan Ara. Kedua tangannya mendorong tubuh perempuan yang telah melahirkan dirinya ke dunia. Saat Rendra hendak menyentuhnya, Jorah berteriak. Jangan sentuh aku, Pak. Rendra terperangah kaget. Apa yang terjadi, Jorah? Aku benci Papa. Ternyata Papa yang menyebabkan ayah Bayu lumpuh. Papa menyuruh orang menerabak ayahku, ucap Jorah sengit. Itu tidak benar, Jorah. Siapa yang mengatakan kebohongan tersebut? Rendra menatap Jorah. Papa nggak perlu tahu. Aku mau pergi dari rumah ini. Aku tinggal bersama ayah Bayu. Jorah hendak berjalan, tetapi lengannya dicekal Ara. Apa nenek Lastri yang mengatakan itu? Ara bertanya. Jawab, Jo. Nggak penting siapa yang ngomong. Aku nggak sudi tinggal di rumah bersama orang kejam. Plak. Ara menampar putrinya. Kau tidak tahu kisah yang sebenarnya. Kau bilang kejam. Jorah mengusap pipinya, yang merah dan terasa perih. Tidak percaya sang ibu menampar dirinya. Semua yang ada di ruangan keluarga terdiam, seolah dunia terhenti. Yang kejam adalah ayahmu dan nenekmu. Mereka... Napas Ara tersengal. Sudah, Bun. Rendra merengkuh tubuh Ara. Biarkan Jorah pergi. Saat ini telinganya tuli, percuma menjelaskan. Kemudian Rendra mengambil tas ransel milik Jorah. Lelaki itu mengambil dompet putrinya, mengeluarkan kartu ATM, menggantinya dengan 5 lembar uang 100.000. Pergilah Jorah, kemanapun yang kamu mau, karena kamu memutuskan keluar dari rumah ini. Maka Papa mengambil kartu ATM-mu. Putus Rendra. Sebenarnya tidak tega melakukan hal tersebut. Tetapi Rendra tahu, kemungkinan saat tinggal di rumah Bayu, Jorah akan dimanfaatkan. Bian, antar adikmu. Jorah merenggut dompetnya dari tangan Rendra. Aku bisa hidup tanpamu. Pak Rendra, ada uang sah?
Kemudian Jora ke kamar mengambil beberapa pakaian, menjegal ke dalam tas ransel. Ara terduduk di sofa setelah kepergian Jora, menghela nafas panjang. Seharusnya biarkan aku bicara tentang hal yang kita tutupi selama ini, Pap. Dalam kondisi Jora yang belum tenang dan labil, percuma mengatakannya Ara. Jora akan berpikiran kalian membela diri dengan menjelekkan Bayu. Saud Gisel. Rendra yang berdiri di depan jendela mengasihi Jora yang membonceng Bian. Hatinya terluka oleh sikap putrinya. Teringat pertama kali Jora bisa bicara dan memanggilnya papa. Biarkan Jora melakukan apa yang dia mau untuk saat ini, kata Rendra. Baik-baik kamu di sini, Dek. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Bian mengusap rambut Jora. Aku pergi dulu. Jora mengangguk, melihat kepergian Bian yang hilang di tikungan gang. Jora semalam menginap di hotel. Dia sangat kecewa terhadap papanya. Jora? Dewi tidak percaya melihat Jora yang berdiri di depan rumah. Dia baru saja membeli nasi uduk untuk sarapan. Kamu cariin bunda, Jo. Aku sudah pulang, Tan. Mulai hari ini aku tinggal bersama kalian, ungkap Jora. Aku kecewa dan sedih mengetahui kenyataan bahwa Papa Rendra yang menyebabkan ayah lumpuh. Itu kecelakaan, Jora. Tante gak usah membela Papa. Nenek yang mengatakan hal itu kan? Dewi mendesah. Bu, aku tahu Jo. Nenek yang mengatakan hal itu. Potong Dewi. Kedatangan Jora membuat Bayu terkejut. Bayu tidak berani mengatakan kebenaran karena khawatir Jora akan membencinya. Kamu tidur dengan Tiara, kata Dewi. Cih, aku tidak mau, Bu. Tiara memberut. Hanya sementara, karena Jora akan kembali ke rumahnya lagi, kata Dewi. Aku akan tinggal di sini untuk selamanya, tugas Jora. Bian berada di rumah Diana. Seperti biasa, dia bermain piano. Denting-denting alunan musik terdengar dinamis. Maaf, aku gak bisa datang setiap minggu, Oma, kata Bian. Tidak apa-apa, Diana tersenyum. Musikmu bikin telinga pecah, Bian. Mengganggu orang tidur. Keluh Naomi. Tidurlah di hutan, sahut Diana. Dasar nenek lampir, ajak Naomi berlalu dari ruang keluarga. Bian, apa kamu bisa membantuku mencari bukti perselingkuhan Naomi supaya dedimu sadar, bisik Diana. Akan aku usahakan, Oma. Bian beranjak dari duduknya. Dia tidak bisa lama-lama karena khawatir pada Ara. Setelah berpamitan, Bian melanjutkan motornya ke jalanan yang ramai. Bian seperti pembalap motor profesional yang meliuk di antara kendaraan lain. Mas, Bunda mengurung dirinya di kamar Kak Joy, ucap Rafa begitu Bian menginjakkan kakinya di rumah. Ara tidak bisa fokus bekerja. Dia memutuskan memberikan tanggung jawab toko perhiasannya di sebuah mall terkenal mewah pada kepala toko yang bernama Hanifah. Bunda sedang apa? Tanya Bian. Merapikan kamar Jora, sahut Ara. Bunda pasti kangen ya? Iya, sudah seminggu Jora pergi. Ara mengembuskan nafas berat. Dia rebah di atas tempat tidur. Ara hanya bisa memandang Jora dari kejauhan di depan sekolah. Bian meraih telapak tangan Ara. Pemuda itu panik karena perasaan panas. Tangan kirinya berpindah ke kening ibunya. Bunda demam. Bian berdiri, menyelimuti tubuh Ara. Bian memanggil Vina karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bian, jangan panik. Bunda hanya demam dan pusing, kata Ara. Minum obat dan tidur pasti akan sembuh.
Sepanjang penghabisan siang, Dian tidak beranjak dari sisi ibunya. Dia sangat khawatir, walaupun Vina juga mengatakan itu hanya demam karena rindu. Tinggal di bawah satu atap yang sama, membuat Jora melihat situasi sebenarnya. Tiara yang tidak hormat pada Dewi sering membantah dan marah-marah jika keinginannya tidak terpenuhi. Nenek Lastri selalu minta uang. Saat tahu Jora tidak punya ATM, Lastri ketus setiap hari. Tuh kan, Renda tega sama kamu. Masa cuma ATM diambil? Takut hartanya habis. Contoh saat Lastri. Jora tidak menanggapi ucapan Lastri. Uang 500.000 sudah habis tidak tersisa. Dia bingung harus minta pada siapa. Ayahnya memberi uang saku setiap hari, sebesar 20.000. Kak Jora, jadi beban keluarga kami, sungut Tiara. Tiara, hadir Dewi. Ini semua karena ulahmu dan nenek. Kemarahan Dewi terjeda karena kepetukan pintu. Perempuan itu membuka pintu lebar-lebar. Seorang pemuda tampan mengenakan jaket hitam berdiri di teras. Bian, silakan masuk nak. Enggak perlu Bu Dewi. Aku ingin memberitahu Jora kalau ibu sedang sakit. Hanya itu, kata Bian. Kamu pasti bohong mas, supaya aku pulang kan? Jora yang berdiri di belakang Dewi menatap Bian tidak percaya. Apa selama ini aku pernah bohong padamu, Dek? Balas Bian. Bunda dan Papa sudah sangat-sangat sabar menghadapi tingkahmu yang konyol. Konyol bagaimana? Mencelakai orang demi mencapai tujuan. Itu perbuatan tidak baik, Mas. Perbuatan tercela, teriak Jora. Dan kamu lebih percaya pada orang yang mengatakan hal itu? Kamu memang konyol, Dek. Sinis Bian. Terserah kamu saja, Dek. Bian berlalu dari teras dengan perasaan dongkol. Dia sengaja menjeber motornya sebelum laju, sehingga suara bising membuat orang-orang di sekitar mengomel, termasuk Lastri. Dewi menyuruh Jora duduk. Tiara, kamu juga duduk. Mau apa sih, Bu? Tiara melipat kedua tangannya dan manyun. Karena Bayu tidak ada keberanian mengatakan. Dewi memutuskan yang akan membeberkan rahasia terkelam masa lalu. Dengar Jora, aku akan mengatakan tentang sikap kami pada bundamu di masa lalu, kata Dewi. Sesuatu yang disembunyikan oleh bunda dan papa, karena beranggapan bagaimanapun kami adalah keluargamu. Dewi, tutup mulutmu, cegah Lastri. Dia mengacungkan tongkatnya. Tidak bisa, Bu. Ara sudah sangat baik, tidak mengatakan hal buruk, tetapi ibu malah memanfaatkannya dengan berkata bohong. Sahut Dewi. Membuat seorang anak membenci pada orang tuanya. Dewi mulai bercerita tentang Ara yang membiayai kebutuhan hidup dan kuliah Bayu, uang belanja bulanan yang tidak cukup, karena sebagian besar diberikan pada Dewi dan Lastri. Perselingkuhan Bayu. Itu mungkin kamu sudah mendengarnya dari bunda. Tahukah kamu hal yang lainnya selain itu? Dewi menatap tajam Jora. Hanya itu yang ceritakan bunda, jawab Jora. Ayahmu Bayu pernah tidak mengakuimu sebagai anak. Dia bahkan meminta uang pada Rendra sebagai ganti kompensasi karena Rendra ingin mengadopsimu. Lanjut Dewi. Cukup Dewi. Bayu tidak akan seperti itu. Lastri melempar tongkatnya ke arah Dewi. Itu benar, Bu. Bayu muncul di ambang pintu. Dia baru pulang mengajar les. Saat kamu sakit dan membutuhkan biaya, kami bertiga tidak mau membantu bundamu, Jo, ungkap Dewi. Kau tahu, aku bahkan menjual bundamu ke rumah bordir, memfitnahnya sebagai pelacur, sehingga diusir dari kos-kosan. Jora tidak mampu menutupi rasa terkejut. Itu nggak mungkin. Kami sangat jahat dan kejam pada Ara. Dewi mengusap air matanya yang jatuh di pipi, mengingat perbuatannya. Kemudian Jora bertambah tidak percaya
saat Bayu menceritakan sengaja membuat mobil mundur, padahal di dalam mobil ada dirinya yang masih batita. Ayah melakukan itu supaya nama bundamu jelek, dan tentunya meminta uang lagi, tidak memikirkan keselamatanmu. Bayu tertawa diketir. Kecelakaan yang menimpa ayah merupakan hasil dari perbuatan ayah sendiri, bukan karena Papa Rendra. Hebatnya bundamu, dia masih mau membantuku saat Tiara sakit parah. Bundamu yang membantu semua biaya. Bundamu yang memberikan modal laundry, termasuk papamu yang memberikan kesempatan pada ayahmu. Ucap Dewi merasa lega. Nek Lastri telah berbohong. Jora bergeming, menatap Dewi, kemudian Bayu. Perasaannya tidak karuan, menyadari sikapnya yang egois dan keras kepala. Kepingan parcel yang disembunyikan Bunda dan Papa Rendra sudah melengkapi cerita masa lalu. Pungkas Dewi.